Anda butuh duit? Do it now. Sobat Duit, Bu Rini, seorang ibu rumah tangga, selalu merasa lebih aman menyimpan uang di bawah kasur daripada menitipkannya di bank. Bertahun-tahun ia mengumpulkan uang dengan susah payah, yakin bahwa itu adalah tempat terbaik untuk melindungi tabungannya. Namun, suatu hari, saat anaknya membutuhkan biaya mendadak untuk sekolah, Bu Rini tersentak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kasurnya, hanya untuk menemukan tumpukan uang yang hancur dimakan rayap dan berjamur akibat kelembaban. Tabungan yang ia kumpulkan selama ini lenyap begitu saja. Bukan hanya hartanya yang hilang, tetapi juga harapannya untuk masa depan keluarganya. Kisah ini menjadi pengingat berharga. Menyimpan uang bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga bagaimana kita memandang dan mengelola nilai uang. Kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana tempat penyimpanan uang memengaruhi tidak hanya keamanannya, tetapi juga pola pikir kita terhadap finansial. Mulai dari menyimpan uang di kasur, lemari, hingga kamar mandi. Mari kita pahami risikonya dan cari cara yang lebih bijak. Bab 1. Menyimpan uang di kasur, benarkah aman? Banyak orang masih memilih menyimpan uang tunai di bawah kasur, karena takut kehilangan atau kurang percaya pada sistem keuangan modern. Mereka merasa uang lebih aman jika disembunyikan, tanpa menyadari bahwa cara ini justru membuat uang diam tak berkembang. Secara simbolis, ini menciptakan energi stagnan yang menghambat aliran kekayaan. Uang yang tersimpan rapi di bawah kasur mungkin terasa aman, tetapi apakah benar-benar memberi manfaat? Risiko praktisnya juga tidak bisa diabaikan. Uang kertas rentan terhadap kerusakan, dimakan rayap, terkena kelembaban, atau bahkan terlupakan begitu saja. Tabungan yang dikumpulkan dengan susah payah bisa lenyap tanpa disadari. Lebih dari itu, uang yang tidak tercatat dalam sistem keuangan modern berisiko menjadi aset yang sia-sia. Padahal, jika dikelola dengan bijak, uang tersebut bisa tumbuh melalui investasi atau tabungan yang memberikan manfaat jangka panjang. Daripada membiarkan uang diam di bawah kasur, tidakkah lebih baik membiarkannya bekerja untuk masa depan yang lebih cerah? Mulai sekarang, tinggalkan kebiasaan menyimpan uang di bawah kasur. Coba gunakan rekening bank atau aplikasi investasi. Rekening bank lebih aman karena ada asuransi dari lembaga keuangan resmi. Selain itu, kamu juga bisa dengan mudah mentransfer uang, membayar tagihan, atau mengecek transaksi. Jika ingin lebih proaktif, aplikasi investasi bisa membantumu menanamkan uang secara bertahap. Siapa tahu, langkah kecil ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Bab 2. Kamar mandi, energi negatif yang menguras keberuntungan finansial. Coba bayangkan bagaimana rasanya menyimpan uang di kamar mandi. Mungkin terdengar aneh, tapi ternyata ada beberapa orang yang masih melakukannya. Alasannya sederhana, karena tempat ini jarang disentuh orang lain. Namun, apakah ini tempat yang ideal untuk menyimpan uang? Dalam Feng Shui, kamar mandi sering dikaitkan dengan pembuangan, baik itu air limbah maupun energi negatif. Jika uang disimpan di sini, secara mental kita akan mengasosiasikan bahwa uang kita mengalir keluar seperti air di saluran pembuangan. Ini jelas bukan hal yang baik untuk kondisi finansial kita. Selain itu, kamar mandi juga tempat yang lembab dan penuh bakteri. Uang kertas yang sering digunakan dalam aktivitas bersih-bersih bisa membuat kita merasa bahwa uang tersebut tercemar atau tidak bersih. Hal ini bisa memengaruhi cara kita memandang uang dan membuat kita kurang termotivasi untuk mengelolanya dengan bijak. Mulai sekarang, hindari menyimpan uang di kamar mandi. Sebagai gantinya, cari tempat yang lebih bersih dan stabil, seperti brankas atau laci khusus di ruang tamu. Tempat-tempat ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik yang lebih baik, tetapi juga menciptakan asosiasi mental yang lebih positif terhadap uang. Bab 3. Lemari pakaian, tempat yang membuat uang terlupakan. Lemari pakaian sering menjadi tempat andalan untuk menyembunyikan uang, jauh dari pandangan orang lain. Namun, apakah cara ini benar-benar efektif? Menyimpan uang di antara tumpukan pakaian lama yang jarang dipakai justru bisa menciptakan kesan bahwa uang tersebut terkubur dan tidak aktif. Secara psikologis, ini dapat menghambat aliran kekayaan, karena uang yang diam tidak berkembang atau digunakan untuk hal yang lebih produktif. Selain itu, ada risiko uang terlupakan begitu saja. Tanpa pengorganisasian yang baik, kita bisa kehilangan jejak jumlah tabungan yang tersimpan, bahkan lupa bahwa uang itu ada. Akhirnya, uang hanya terjebak tanpa memberikan manfaat apapun. Agar tetap bermanfaat, uang perlu disimpan di tempat yang lebih strategis. Dompet memungkinkan akses cepat saat dibutuhkan, sementara brankas memberikan perlindungan ekstra dari risiko pencurian atau kerusakan. Dengan menyimpan uang di tempat yang tepat,
kita bisa memastikan setiap lembarannya tetap bernilai dan berfungsi sebagaimana mestinya. Bab 4. Dapur, panas yang membakar peluang keuangan. Dapur adalah pusat aktivitas rumah tangga, tempat di mana makanan dimasak dan energi kehangatan tercipta. Namun, apakah dapur, terutama area dekat kompor, adalah tempat yang ideal untuk menyimpan uang? Dalam Feng Shui, kompor dianggap bisa membakar peluang keuangan kita. Menyimpan uang di dekat kompor bisa membuat kita merasa bahwa uang kita terus terkonsumsi oleh kebutuhan sehari-hari tanpa pernah berkembang. Selain itu, suhu panas di dapur bisa merusak uang kertas secara fisik. Untuk menjaga stabilitas finansial, hindari menyimpan uang di dapur. Sebagai gantinya, pilih tempat yang lebih tenang dan stabil, seperti brankas atau laci khusus di ruang tamu. Tempat ini memberikan perlindungan lebih baik dan menciptakan asosiasi mental yang lebih positif terhadap uang. Bab 5. Ruang kosong atau sudut mati, stagnasi yang menghambat kekayaan. Sudut mati atau ruang kosong di rumah sering dijadikan tempat menyimpan barang-barang yang jarang digunakan. Namun, apakah ini juga tempat yang tepat untuk menyimpan uang? Dalam Feng Shui, sudut mati dianggap sebagai area dengan energi stagnan, yang bisa mencerminkan uang yang terjebak dan tidak berkembang. Selain itu, dari sisi praktis, menyimpan uang di tempat tersembunyi bisa berisiko. Uang yang diletakkan di ruang kosong seringkali terlupakan, terselip, atau bahkan hilang tanpa disadari. Alih-alih mendiamkan uang di tempat yang tak terlihat, lebih baik menyimpannya di lokasi yang lebih aman, terorganisir, dan mudah diakses agar tetap bermanfaat dan bisa dikelola dengan baik. Bab 6. Depan pintu masuk, menghalangi aliran energi positif. Pintu masuk adalah tempat di mana energi baru masuk ke rumah. Menyimpan uang di sini bisa membuat kita merasa bahwa uang kita mudah keluar dari rumah. Selain itu, secara keamanan, pintu masuk adalah tempat yang sering dilewati orang, sehingga uang yang disimpan di sini berisiko terlihat atau dicuri. Sebagai gantinya, simpan uang di tempat yang lebih aman, seperti brankas atau laci khusus, yang memberikan perlindungan lebih baik. Bab 7. Tempat sampah atau area penyimpanan barang tak terpakai. Tempat sampah atau area penyimpanan barang tak terpakai menciptakan asosiasi negatif terhadap uang. Jika kita menyimpan uang di tempat seperti ini, secara psikologis kita bisa mulai memperlakukan uang seperti barang bekas yang tidak penting. Untuk menjaga stabilitas finansial, hindari menyimpan uang di tempat-tempat ini. Sebagai gantinya, gunakan tempat yang lebih bersih dan terorganisir. Kesimpulan, penyimpanan uang bukan hanya soal keamanan, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan energi finansial kita. Mulai sekarang, pilih tempat penyimpanan yang tepat agar kita bisa menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk stabilitas dan pertumbuhan keuangan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan siapa tahu, langkah kecil ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial.